Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bertemu dengan saya Rusman Rabbarani. Salam setengah merdeka dari saya. Oke kawan-kawan, pada kali ini kita coba akan meneropong perkembangan ekonomi politik di suatu negara. Dalam hal ini ketika bicara Indonesia, kita breakdown struktur pemerintah yang skup kecilnya. Dalam hal ini kabupaten kota, yang kebetulan keberadaan kita berada di Kabupaten Sumbawa. Artinya kita akan meneropong perkembangan ekonomi politik di Kabupaten Sumbawa yang dijalankan oleh pemimpin kita, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati beserta pasukannya. Dalam hal ini ada dinas atau skup paling di bawah ada desa misalnya. Kita akan meneropong itu. Nah, lalu kemudian sebelum meneropong itu penting kita nanti akan kupas sedikit secara umum terkait dengan perkembangan ideologi dunia hari ini yang banyak digunakan di beberapa negara. Di beberapa negara yang kemudian setelah kita jelaskan nanti secara umum, lalu kemudian kita sinkronisasikan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan ekonomi politiknya, dalam kepemerintahannya, erat kaitannya dengan ideologi yang mana yang lebih pas atau lebih mendekati ya, lebih mendekati. Penting kita membuka ini karena begini, kita rasa ada yang sedikit menjanggal atau sedikit melenceng daripada sejatinya negara ini merdeka, Indonesia ini merdeka, yang kemudian erat kaitannya bicara dasarnya Pancasila. Nah, sehingga kita penting membuka ini semua kawan-kawan. Oke, sebelum kita masuk pembahasan inti kawan-kawan semua, ayo diseruput dulu kopinya supaya tetap fokus ya. Supaya tetap fokus, tidak gampang marahan, tidak gampang ngamuan, tidak sumbu pendek tentunya. Ayo kawan-kawan. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua, terkait dengan pembahasan kita malam ini dalam konteks ideologi dunia tadi yang saya katakan itu, sederhananya kita bagi dua deh. Secara umum ini ya, secara umum kita bagi dua dah. Ada kiri, ada kanan. Nah, ketika bicara kiri dan kanan, maka tentunya kita akan bicara di sini ada komunisme, kemudian ada sosialisme demokrasi. Kanan kita akan bicara terkait dengan ada kemudian kapitalisme demokrasi, kemudian kita akan bicara fasisme. Nah, ini yang akan kita ulas nanti terkait dengan kepemimpinan pemerintah kita yang kebetulan kita berada di Kabupaten Sumbawa hari ini. Lebih dekat mana? Nah, ini penting harus kita teropong kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, terkait dengan tadi itu kita coba fokus kepada pembahasan isu yang sering dibawa dulu. Isu yang sering dibawa. Bicara kanan, ini kita bicara kelompok kanan tadi itu, pasti isunya berbicara terkait dengan satu, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi, kekayaan alam, perusahaan, atau apapun itu, yang terdapat, yang terkandung di wilayah kita, pasti itu erat kaitannya kepemilikan pribadi atau penguasaan pribadi atau kelompoknya, itu kanan. Yang kedua adalah pasti dia berangkat dari bangsawan, ningrat atau feodal. Ini kelompok kanan. Pasti berangkat dari ketiga kelompok ini. Kalau bukan berangkat dari bangsawan atau ningrat tadi atau kaum feodal tadi. Atau yang selanjutnya bicara terkait dengan kelompok kanan itu pasti berangkat dari orang yang mempunyai otoritas atau kelompok yang mempunyai otoritas. Pasti itu orang-orang kelompok kanan. Dia punya otoritas, dia punya kemampuan untuk mengendalikan setting society tadi itu, mengendalikan ekonomi politik tadi itu. Pasti ya tentunya kalau bicara yang mengendalikan itu erat kaitannya tadi di awal saya mengatakan ada bangsawan, ningrat dan feodal. Yang terakhir dari kelompok kanan isu yang diangkat itu pasti motifnya bicara kebangsaan, bicara kebudayaan, bicara tradisi, itu motifnya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, kepada rakyat atau rakyat di sini pasti berangkat dari bicara kebangsaan, bicara kebudayaan, bicara tradisi agar gampang diterima, agar mereka itu gampang diterima. Nah, harus kita pahami bersama-sama
bahwa tidak selamanya orang yang berangkat bahwa tradisi harus dijaga, kebudayaan dijaga, kita bicara kebangsaan, kita tidak tahu apa motif di belakang itu semua. Penting kita pertanyakan itu kawan-kawan semua. Itu terkait kelompok kanan tadi ya. Lalu kemudian kita bergeser ke kelompok kiri. Kelompok kiri semisal. Kiri saya misalkan. Bicara kelompok kiri, isunya pasti yang dibawa satu, bicara hak asasi manusia. Yang kedua bicara kesetaraan. Yang ketiga bicara kebebasan. Yang keempat bicara cara berpikirnya global. Dia pasti global cara berpikirnya. Kenapa kemudian kelompok kelompok kiri itu berangkatnya selalu berbicara hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan? Karena yang sering memenangkan pertarungan dalam ekonomi politik itu pasti kelompok kanan yang sering memenangkan. Nah, karena mereka sering memenangkan pertarungan ekonomi politik itu, maka ketika mereka memimpin terkait dengan hal itu, maka kelompok-kelompok kiri yang erat kaitannya dengan Karl Marx menyebutnya itu dengan istilah proletariat, mereka kemudian ini yang sering mendapatkan imbas ketidakpastian hak asasinya sebagai manusia, tidak adanya kesetaraan, tidak adanya kebebasan, tidak adanya cara berpikirnya selalu dikerdilkan, artinya mereka bahkan begini. Makanya ada kata-kata harus merdeka sejak dalam pikiran. Karena pada dasarnya sampai hampir disetting semua secara berpikir kita. Contohnya disetting cara berpikir kita disetting oleh para kelompok kanan tadi itu yang disebut oleh Karl Marx itu adalah bourgeois, pemodal misalkan. Salah satu contohnya begini. Kalau kawan-kawan sadar betul keberadaan toko-toko modern di wilayah kita, misalnya ada toko modern semisal saya sebut tidak masalah, saya langsung misalnya Alfamart, Indomart semisal. Keberadaan Alfamart, Indomart itu mau tidak mau diakui atau tidak sedikit membunuh perekonomian masyarakat kecil, sedikit membunuh perekonomian daripada masyarakat menengah ke bawah kita. Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Karena begini. Kita masyarakat yang secara umum didoktrin secara tidak langsung bahwa ketika tidak belanja di toko modern maka tidak keren, maka dianggap tidak maju, maka dianggap tidak dianggap ketinggalan zaman. Itu doktrin yang dibangun bahwa kalau tidak belanja di toko modern maka tidak keren. Maka tidak keren. Bukan kemudian saya mengajak teman-teman untuk tidak belanja di sana, tidak juga. Itu pilihan. Tinggal bagaimana kemudian mendisiplinkan ideologisasi kita agar bisa menentukan keberpihakan kita di mana. Minimal kita punya sikap yang jelas masalah keberpihakan kita, apakah kanan atau kiri. Dalam hal ini kita meneropong perkembangan ekonomi politik yang ada di daerah kita, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa. Saya lanjut yang tadi itu bahwa contoh sederhananya saya berikan tadi itu, ketika kita ingin belanja, semisal belanja, ada berdampingan Alfamart dan atau toko modern dengan toko tradisional, kios semisal yang sering kita sebut sebagai kios di Kabupaten Sumbawa. Saya yakin kok secara sadar kita akan lebih memilih masuk ke Alfamart atau Indomart atau toko modern tadi itu. Pasti itu. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena kita didoktrin tadi itu bahwa kalau tidak belanja di situ tidak keren. Kalau tidak belanja di toko modern maka kita ketinggalan zaman. Kita didoktrin dengan hal itu. Padahal tidak demikian. Siapa sih yang memberikan penilaian atau yang memberikan tolak ukur bahwa kalau ingin modern itu adalah belanjanya di toko modern? Siapa? Kan tidak ada. Ini kan perkara kita didoktrin secara tidak langsung saja. Diakui atau tidak ya? Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Padahal yang akan kita beli di toko modern itu sebenarnya ada di kios kecil tadi itu, ada di toko-toko tradisional tadi itu. Kenapa
Kenapa kita lebih memilih ke sana? Kenapa kita tidak memilih ke apa namanya tadi itu? Ke kios-kios kios-kios kecil atau toko-toko tradisional tadi itu. Padahal di sana juga ada kok yang mau kita beli. Ambil contoh beli rokok semisal ada di sana. Kenapa harus masuk Alfamart? Kenapa harus masuk Indomart? Kan tidak harus. Itu yang paling penting kita pahami secara bersama-sama. Oke kawan-kawan. Kita kembali fokus masalah kiri dan kanan. Dalam hal ini pembagian ideologi dunia. Nah, di awal tadi sudah katakan kalau kelompok kanan tadi bicara kepemilikan pribadi, dia pasti berangkat dari unsur ningrat, bangsawan, terus feodal, terus yang mempunyai otoritas, terus isu yang dimainkan pasti bicara kebangsaan, kebudayaan dan tradisi. Kalau kelompok kiri erat kaitannya bicara hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan individu dan cara berpikir. Nah, kawan-kawan, kita coba masuk dalam konteks pembagiannya lagi. Tadi itu isunya. Ini dalam konteks pembagian kelasnya ya. Di awal sudah saya singgung sedikit, tapi ini penting saya sampaikan. Kalau kelompok kiri erat kaitannya dia akan berangkat perjuangannya itu bicara perubahan sosial. Pasti bicara perubahan sosial. Kalau kelompok kanan maka dia akan bicara kekuasaan otoritas. Ini perbedaannya. Kita jelas bicara kerakyatan, bicara perubahan sosial, maka mereka bicara kekuasaan, bicara kaum pemodal, sehingga kita sebut dia adalah kekuasaan otoritas. Nah, di samping itu kawan-kawan, yang saya sampaikan barusan itu, maka coba kita lihat terkait dengan ideologi dunia itu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam perbedaannya, ketika bicara komunisme misalnya. Bicara komunisme, secara ekonomi, pasti ekonominya dikontrol. Politiknya dikontrol, itu komunisme. Kalau ada sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara komunis, ideologi komunis, tapi politiknya bebas, berarti itu bukan komunis. Ini teori harus diakui atau tidak. Kalau sosialisme demokrasi, maka ekonominya dikontrol, tapi politiknya bebas. Itu sosialisme demokrasi. Jadi ekonominya harus dikontrol dia, harus ditahan. Jangan sampai bebas. Ada unsur ada unsur keikutsertaan negara di sana untuk mengendalikan harga pasar. Itu penting bagi sosialisme demokrasi. Tapi politiknya bebas, silakan. Siapa saja yang mau jadi pemimpin, siapa saja yang mau berada di legislatif, di eksekutif, yudikatif, terserah. Dalam konteks trias politik kita. Kalau kapitalisme demokrasi, dia politiknya bebas dan ekonominya bebas. Itu kapitalisme demokrasi. Jadi dia dalam konteks politik sama dengan sosialisme demokrasi, bebas, silakan siapa saja. Tapi ada perbedaannya sedikit. Kalau kapitalisme demokrasi dalam konteks kebebasannya, dia hanya menerima kebebasan demokrasi itu sendiri dalam mencapai kepemimpinan. Tapi dalam konteks untuk meraih kepemimpinan itu, erat kaitannya dengan strategi-strategi yang dilakukan agar bagaimana kemudian yang berada di kursi kepemimpinan, baik di legislatif, eksekutif, harus berangkat dari kelompok mereka. Ini ciri-ciri kapitalisme demokrasi. Apabila ada kemudian linearisasi dari pemerintah itu bisa dipastikan kapitalisme demokrasi dalam konteks kepemimpinan. Contohnya seperti apa? Misalnya, ambil contoh semisal mulai daripada misalnya kita breakdown dari partai semisal. Apabila dari atas sampai ke bawah pemimpinnya berasal dari partai A, itu kapitalisme demokrasi. Ciri-ciri. Atau semisal dalam konteks kekeluargaan semisal. Di kekeluargaan yang berangkat daripada latar belakang bangsawan kah, ningrat kah, atau feodal kah, mulai dari misalnya presidennya, terus gubernur dengan bupatinya, hubungannya seperti apa, sampai dengan kepala-kepala dinas ada hubungan kebangsawanan semisal, atau keningratan semisal, atau kefeodalannya tadi semisal.
maka bisa kita pastikan bahwa itu bahwa itu menggunakan kapitalisme demokrasi. Kapitalisme demokrasi. Nah, terus dalam konteks ekonominya dia bebas. Kalau kapitalisme demokrasi dia bebas. Kenapa kemudian dia bebas? Karena begini. Kapitalisme demokrasi itu memberikan sepenuhnya pengendalian ekonomi kepada kaum pemodal. Negara dijadikan alat untuk mengembangkan perekonomian itu sendiri. Yang kemudian negara juga tidak dibatasi keikutsertaannya dalam mengontrol perekonomian. Itu ciri-ciri kapitalisme demokrasi. Dalam konteks perekonomian ini, tinggal kita analisa saja nanti terkait dengan perkembangan ekonomi politik di Kabupaten Sumbawa seperti apa. Itu nantinya arahnya nantinya. Terus kemudian kita bicara fasisme. Fasisme politiknya dikontrol dia. Dia politiknya dikontrol. Ini kalau fasisme, tunggu bentar ya. Lebih ekstrim dia, Pak. Lebih ekstrim dalam konteks politiknya. Dia tidak segan-segan, bukan hanya menolak demokrasi, malahan sangat otoriter. Dia menganggap di mana-mana ada musuh. Maka keterlibatan tentara itu sangat penting untuk menciptakan dalam menjalankan sebuah negara atau suatu kepemimpinannya. Itu fasisme. Makanya orang-orangnya harus dari bawah sampai dari atas sampai ke bawah harus benar-benar mengakar dan didukung oleh kelompok militer. Itu fasisme. Karena dia menganggap tadi itu dia selalu mempunyai kewaspadaan dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dia menganggap di mana-mana ada musuh, di sini musuh, di situ musuh, ini musuh. Sehingga alat negara dalam hal ini misalnya militer, kalau di Indonesia misalkan tentara atau kepolisian selalu digunakan untuk dijadikan sebagai pentungan, alat untuk memukul mundur yang dianggap itu sebagai musuh. Pasti begitu. Itu fasisme. Kemudian kalau ekonominya dia juga bebas, sama dengan kapitalisme demokrasi. Dia bebas. Karena begini, kenapa kemudian bebas? Orang kapitalisme demokrasi dan orang fasisme ini kebanyakan dia juga terlibat dalam konteks pengendalian ekonomi, dalam konteks usaha-usaha atau kekayaan yang terkandung di dalam sebuah daerah. Dia sebagai pelaku pengusahanya. Itu kapitalisme demokrasi, ciri-cirinya pasti begitu. Kalau kawan-kawan sampai menjumpai ada sebuah daerah yang di mana tadi ada linearisasi tadi itu, misalnya dari presiden atau gubernurnya, ada hubungan kerabat dengan bupatinya, ada hubungan kerabat dengan wakil bupatinya, semisal sesama bangsawannya kah, atau ningrat atau feodalnya, atau ada hubungan darah atau seperti apa, maka itu bisa kita kategorikan dia itu antara kalau bukan kapitalisme demokrasi pasti fasisme. Tinggal perbedaannya apakah kemudian menggunakan tentara atau kepolisian untuk menjadikan alat sebagai pentungan memukul mundur yang dianggap sebagai musuhnya. Di situ nantinya. Kalau tidak menggunakan itu maka kapitalisme demokrasi. Ketika menggunakan itu maka dia fasisme. Hanya itu perbedaan dalam kapitalisme demokrasi dan fasisme. Kalau sosialisme demokrasi yang saya katakan tadi di awal itu, dia sederhana. Politiknya bebas, ya sudah, siapapun silakan. Kita jalankan demokrasi ini sebaik mungkin. Kemudian ekonominya kita kontrol. Karena begini, kenapa sosialisme demokrasi dan komunisme itu selalu mengontrol ekonominya? Karena begini, kalau kemudian sampai terlalu bebas perkembangan ekonomi ini sampai negara tidak diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengontrol harga pasar, bahaya. Ambil contoh semisal hari ini, fenomena yang terjadi hari ini, ketika BBM dinaikkan harganya atau dicabut subsidinya oleh negara, yang kemudian berdampak kepada kebutuhan pokok masyarakat, yang itu harus dipertimbangkan oleh negara, kenapa kemudian negara seberani itu mengambil kebijakan itu? Kalau kita menganalisa kepada terkait dinaikkan harga BBM tadi itu, sementara kita tahu sendiri secara data dalam konteks BBM, bahwa
per awal September itu harga minyak dunia lagi turun-turunnya. Ditambah lagi per tanggal 23 September yang diberitakan tanggal 24 September itu lagi anjloknya minyak dunia. Tapi negara tetap kok mempertahankan harganya, tidak menurunkan. Padahal idealnya kan ketika minyak dunia turun ya harus turun. Tidak boleh dong egois selalu mempertahankan. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh ekonomi kita tidak dikontrol, tapi terlalu bebas, ada kebebasan di sana. Nah, di situ nanti kita akan menganalisa menganalisa kawan-kawan. Oke ya, ini empat sederhana ini terkait dengan ideologi yang lagi berkembang hari ini. Tinggal kita teropong nanti. Oke, kawan-kawan semua, coba kita teropong. Bagaimana kemudian di Sumbawa ini? Mulai dari bupatinya, wakil bupatinya, kepala-kepala dinasnya, ayo kita teropong sedikit demi sedikit terkait dengan perkembangan ini. Apakah kemudian dalam menjalankan kepemimpinannya dalam segi politiknya, bagaimana kemudian apakah negara itu atau pemerintah itu mengendalikan struktur di bawahnya atau seperti apa? Itu kemudian yang harus kita pahami bersama-sama. Kalau kemudian ada proses pengendalian, maka tentunya dia kalau ada pengendalian maka dia erat kaitannya dengan kapitalisme demokrasi atau erat kaitannya dengan fasisme. Itu yang harus kita pahami bersama. Tapi kalau kemudian diberikan kebebasan secara politik, semisal di sini tidak ada kemudian yang harus dikontrol dalam hal ini, semisal tidak harus berangkat dari kelompoknya dia, tidak harus berangkat dari kaum bangsawan, tidak harus berangkat dari ningrat, tidak harus berangkat dari feodal, tapi murni berangkat dari kapasitas dan kemampuan seseorang, itu tidak masalah. Tapi menjadi masalah kemudian dalam penempatan jabatan-jabatan politik di suatu daerah menjadi masalah apabila itu berangkat daripada kalangan kelompoknya. Ini yang berbahaya. Kalau berangkat dari kalangan kelompoknya, ambil contoh misal, mulai dari pencalonan bupatinya siapa, wakil bupatinya siapa, ada hubungan apa mereka, misalnya ini contoh. Kemudian setelah mereka menang, lalu kemudian menempatkan kepala-kepala dinas diambil dari siapa, misalnya kepala dinas A harus kelompoknya dia, misalnya kepala dinas B harus kelompok dia, kepala dinas C harus kelompok dia, sampai kaki tangannya yang bekerja menjalankan roda kepemerintahan kalau murni berangkat dari kelompok mereka, ningrat, bangsawan dan feodal, maka bisa kita pastikan antara kapitalisme demokrasi atau fasisme. Ini yang menjadi bahaya. Makanya saya tadi tinggal kita teropong saja. Nantinya kawan-kawan yang akan menyimpulkan. Tinggal kawan-kawan menganalisa, oh iya ya, bagaimana proses pemilihan pemimpin di Sumbawa kemarin. Setelah pencalonan bupati dan wakil bupati dan sudah ada hasilnya, lalu kemudian menempatkan orang-orang di bawahnya, bagaimana modelnya? Apakah benar-benar menjalankan sebuah negara demokrasi atau hanya namanya demokrasi, tapi mencomot sana, mencomot sini? Apabila tidak sesuai dengan kebijakan mereka, tinggal dimutasi saja semisal. Apabila tidak sesuai dengan visi misi mereka, tinggal dimutasi saja semisal. Ini silakan kawan-kawan nanti menyimpulkan. Itu penting kita bahas bersama-sama. Nah, itu dalam sektor dalam konsep secara politiknya. Bagaimana kemudian secara ekonomi? Oke, kita cek perkembangan ekonomi semisal. Apakah negara atau pemerintah daerah hal ini dalam hal Kabupaten Sumbawa semisal punya kemampuan dan kapasitas tidak untuk mengendalikan lajunya perekonomian di daerah? Apabila kemudian pemerintah kabupaten kota tidak punya kekuatan untuk mengendalikan lajunya perekonomian itu, berarti dia diakui atau tidak dia sudah sudah menjalankan kapitalisme demokrasi. Kalau dia tidak mampu mengendalikan, karena begini, apa sih yang membuat pemerintah ketika tidak mampu mengendalikan?
Kalau semisal dia tidak bisa ini saya memberikan contoh saja. Kalau semisal pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan, apa kira-kira? Kalau bukan dia bertekuk lutut di bawah kaki daripada kaum pemodal. Kenapa bisa demikian? Kita tidak tahu. Bisa jadi misalnya waktu mereka pencalonan ke bupati atau wakil bupati, apakah mereka kemudian dibiayai oleh kaum pemodal, dibiayai oleh para pengusaha-pengusaha yang mempunyai keinginan untuk berusaha di Sumbawa, yang kemudian ingin menggerus kekayaan alam Sumbawa agar agenda daripada sahwat kapitalisnya selalu lancar dijalankan ini, maka penting membiayai atau menanggung biaya politik daripada percaturan kepemimpinan di level kabupaten kota misalkan. Sehingga ketika dia menang, dia tidak berani angkat bicara di hadapan para penguasa. Nah, kalau kemudian ini yang terjadi, maka fix kawan-kawan, kita adalah kapitalisme demokrasi. Kalau kemudian lagi-lagi menggunakan tangan-tangan militer atau tentara, maka fix kita fasisme. Tinggal kita analisa saja. Tinggal kawan-kawan simpulkan nantinya. Oh iya ya. Ini yang menarik kawan-kawan. Ini yang menarik. Kalau dalam sektor komunisme tadi itu, ekonominya dikontrol, politiknya dikontrol. Apakah ekonomi Sumbawa terkontrol? Apakah politiknya terkontrol? Kalau tidak, berarti bukan komunisme. Kalau terkontrol, berarti komunisme. Pun demikian dengan sosialisme demokrasi tadi itu. Pun demikian. Tapi saya ingin fokus kepada perkembangan ekonomi tadi itu. Ekonomi tadi itu kawan-kawan. Nah, penting. Ambil contoh semisal. Kita bicara jagung. Kita bicara gabah semisal. Kita bicara pupuk semisal. Dalam sektor perekonomian semisal. Apakah kemudian negara atau pemerintah daerah punya kapasitas dan punya kekuatan untuk mengendalikan harga gabah semisal? Harga jagung semisal. Kalau kemudian pemerintah kita tidak punya kekuatan itu, buat apa kita punya pemerintah? Sementara dia diamanatkan untuk mengontrol, mengatur semua yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini Kabupaten Sumbawa semisalnya. Ini yang penting untuk kita pahami secara bersama-sama kawan-kawan. Saya mengajak kawan-kawan menganalisa ini, mengajak kawan-kawan berbicara ini, agar kemudian kita dibuka cakrawala berpikir kita. Di awal saya katakan tadi, apakah kita masih berpancasila, apakah kita masih bernegara, apakah lebih tepatnya lagi apakah kita sudah merdeka? Karena erat kaitannya dengan polarisasi kepemimpinan daripada pemimpin kita tadi itu kawan-kawan. Ini yang harus diperhatikan secara bersama-sama. Ini analisa ya. Kawan-kawan bisa menyimpulkan nanti terkait daripada analisa yang kita sampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi dan politik. Saya ulangi sedikit, apabila politiknya dikontrol, tadi dikontrol yang saya maksud mulai daripada pemilihan kepala daerah kita bersama wakilnya sampai kemudian penempatan kepala dinasnya misalnya. Kalau harus orangnya, kalau bukan orangnya tidak akan ditempatkan. Kalau ada yang membangkang maka akan dimutasi, ditempatkan yang jauh sana dan segala macam. Ya sudah, kita kapitalisme demokrasi segi politik. Kalau kemudian tidak demikian, berarti kita sosialisme demokrasi. Artinya diberikan kebebasan. Yang dipilih berangkat daripada kapasitas misal. Oh ini punya kapasitas di sini, dia cocok di sini untuk dikembangkan dan segala macam. Ya sudah, berarti kita berangkat dari mengambil asas fungsi di sana. Asas kapasitas di sana. Bukan hanya berangkat dari kalangan dia, tidak harus kaum feodal, tidak harus bangsawan, tidak harus ningrat, tapi berangkat dari yang punya kapasitas. Berarti ya sudah, kita sosialisme demokrasi. Kalau demikian dalam penempatan jabatan-jabatan politik tadi. Tapi kalau tidak, berarti kita kapitalisme demokrasi. Pun demikian dengan ekonomi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lajunya ekonomi di sebuah daerah kita, berarti fix dong kita kapitalisme demokrasi. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, berarti kita sosialisme demokrasi. Itu sederhananya. Di bawahnya itu ada komunisme dan fasisme. Kalau fasisme ada keterlibatan tentara di sana atau kepolisian untuk mengendalikan orang-orang yang dianggap musuh. Kalau ada keterlibatan tentara untuk memperlancar agenda-agenda politik dan ekonomi dari sebuah negara, dari sebuah bangsa, dari sebuah pemerintah daerah dalam skup kecil negara, berarti itu fasisme.
Kita pernah di fase itu soalnya. Fasenya Soeharto. Kita berada di fase itu pada saat itu. Itu kawan-kawan ya, terkait daripada perkembangan ideologi. Tinggal kawan-kawan menganalisa Sumbawa lebih pas apakah dia kapitalisme demokrasi seperti yang saya katakan tadi, saya jelaskan tadi, atau sosialisme demokrasi, atau fasisme, atau komunisme. Kira-kira demikian sahabat-sahabat ya, kawan-kawan semua ya. Silakan kawan-kawan menjelaskan menyimpulkan dari apa yang saya jelaskan tadi. Kalau kemudian kawan-kawan merasa tidak puas, memang saya ini bukan seorang pemuas. Saya hanya bisa menjelaskan, tapi kalau kawan-kawan ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya, ayo silakan. Saya menunggu kawan-kawan, kita bisa sharing, kita berbagi ilmu, kita diskusi lebih lanjut terkait apa yang saya sampaikan. Oke, demikian ya kawan-kawan ya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait daripada beberapa nanti kajian-kajian akan kita lakukan. Sekian dari saya, Rusman Rabbarani, salam setengah merdeka.